Para muhibbin rahimakumullah. Nah, kemudian contoh-contoh di antara hikmah yang ke-17 ini. Bagaimana adab kita yang sebenarnya kepada Allah dalam hal keadaan-keadaan yang kita tempati. Idza aqama Allahu 'abdan fi talabil 'ilm tilmidan kana aw syaikha wa kafahu min amri dunyahu faltazim dzalik wal yuhsinil adab ma'allah wal yarda bidzalik wa la yantaqil ila ghairi ma huwa fihi hatta yanqulahu Allah subhanahu. Apabila Allah menempatkan hamba pada menuntut ilmu, baik murid atau guru dan murid itu sama-sama masuk dalam penuntut ilmu. Misalnya kita berwakaf ini untuk penuntut ilmu, murid masuk di situ, guru masuk. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala bila menempatkan kita dalam menuntut ilmu, gawian kita ini belajar aja. Ada yang saya punya gawiannya mengajar aja, dan Allah cukupkan daripadanya perkara-perkara dunia. Allah cukupkan, makannya cukup, pakainya cukup, membiayai keluarga cukup. Dari mana jalannya Allah mendatangkan kita kada tahu, pokoknya cukup. Nah, ini orang ngarannya ditempatkan Allah dalam posisi menuntut ilmu. Bila sudah demikian halnya, lazimi posisi itu dan membaguskan adab kepada Allah. Artinya apa? Bahwa dia menganggap inilah posisiku yang terbaik, inilah keadaanku, pekerjaanku yang terbaik yang diberikan Allah, dan hendaklah dia riba dengan keadaan itu, dan dia jangan berpindah kepada keadaan lain sehingga Allah yang memindahkannya. Orang ini kesibukannya belajar, pagi belajar, tengah hari belajar, sore belajar, malam belajar atau mengajar, tapi urusan dunia ini cukup. Berarti inya ini ditempatkan Allah sebagai penuntut ilmu. Jangan tinggalkan posisi itu kecuali Allah yang memindahkan. Jangan nak berampih nuntut ilmu, nak berpindah nuntut ilmu, nak berusaha, nah itu berpindah ngarannya. Nak berampih sama ajar, nak beramal aja lagi, nah ngarannya berpindah. Jangan, kecuali Allah yang memindahkan. Apa tanda-tandanya Allah memindahkan kita dari posisi itu? Tandanya, dulu orang belajar lawan kita, nah, sekarang orang kada ada lagi yang belajar lawan kita, ampihan. Asalnya pesantren ini hibak, wah ini tinggal berdua bertiga lagi. Nah, itu adalah berarti Allah menyuruh kita pindah daripada posisi itu. Ke posisi mana kita pindah? Apabila Allah mencukupkan urusan dunia kepada kita, berarti kita mesti pindah ke posisi hanya menghadap Allah, menghabiskan waktu berzikir, beribadah kepada Allah. Kada perlu lagi mengajar, karena ini sudah isyarat dari Allah, pindah. Artinya selama kita mengajar dan banyak haja orang nang mau belajar lawan inya, duniawi dicukupi Allah, berarti orang ini masih ditempatkan Allah di posisi itu. Jangan hendak berampi-ampi mengajar. Orang hendak belajar lawan inya masih banyak, urusan dunia dicukupi Allah aja, berarti Allah masih merestui kita di posisi itu. Jangan pindah, jangan hendak dalam kamar aja bak orang bakal lewat, jangan. Karena Allah masih menghendaki kita di posisi itu. Nah, kalau kita berpindah karena banyaknya menghadapi tantangan, banyaknya menghadapi rintangan, aku sudah ampih sama ajar muyak, enggak ini acaranya, bubar belajaran, aku nak istirahat, masuk kamar. Nah, ini orang ngarannya kada beradab dengan Allah, karena pindah posisi tanpa dipindahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah salah satu contoh adab seseorang kepada yang dipilihkan oleh Allah. Contoh lain lagi,
Wa idza aqama Allahu 'abdan fi tijaratin aw sun'atin ma'as salamah fi dinihi wal muhafazah 'ala awradihi wal kifayah 'ala mu'nati man talzamuhu mu'natuhu falyaltazim dzalik wal yuhsinil adab ma'allah wal yarda bidzalik wa la yantakil ila ghairi ma huwa fihi hatta yanqulahu Allah subhanahu. Apabila Allah menempatkan seseorang hamba dalam perdagangan atau pekerjaan lain, kita ditempatkan Allah jadi pedagang atau pengusaha lainnya. Dalam berdagang itu, bekerja itu, agama kita ini selamat. Agama selamat. Artinya usaha-usaha kita ini tidak melanggar hukum Allah. Kan kadang-kadang ada usaha itu nang bila kada melanggar hukum Tuhan, kada dapat. Bila orang kada menyubuk, kada dapat gawian. Nah, itu ada usaha. Ini sudah jelas Allah kada menempatkan di situ. Nah, usahanya ini, dalam menjalankan usaha itu agamanya selamat. Nang haram-haram kada digawinya, kawah aja, maju aja usahanya. Yang wajib-wajib kada ditinggalakannya, maju aja usahanya. Dan mengekali wirid-wiridnya, wirid kada terganggu. Sampai yang berjamaah 5 waktu kada terganggu. Baca Quran hari-hari sekian juz kada terganggu. Salawat sekian kada terganggu. Zikir kada terganggu. Ke majelis taklim kada terganggu. Dan usaha tadi mencukupi menghidupi keluarganya. Nah, berarti orang ini ditempatkan Allah pada posisi berdagang atau bekerja. Usaha untungnya cukup membiayai hidup sekeluargaan. Dalam menjalankan usaha itunya kada ada berdusta. Mak payu aja kada berdusta. Kada menyubuk. Nang wajib tak kerjaakan, sembahyang berjamaah terlaksana, menuntut ilmu kawa, wirid-wirid tak baca. Berarti dia ditempatkan Allah di situ. Jangan hendak pindah. Jangan hendak pindah kecuali Allah yang memindah. Apa tandanya Allah memindah? Apabila antara lain dalam menjalankan usaha itu sudah kada kau menghindari nang haram. Nah, usaha aku ini bila kada menggawi nang haram, kada jalan. Ya tadi, bila kada nyubuk, kada dapat duit. Ada gawian nang kaya itu banyak. 10% dengan kepala ini, 10%, 2% dengan kepala ini, kepala dinas ini. Bila kada kaya itu kada dapat gawian. Nah, ini menunjukkan usaha ini tidak diridhai Allah. Nah, kalau demikian halnya, dia wajib pindah usaha lain. Nah, itu alamat artinya Allah menyuruh pindah. Nah, cari pekerjaan-pekerjaan lain. Nah, apabila seseorang itu usahanya bagus, agamanya selamat, wirid-wiridnya terlaksana, untungnya cukup menghidupi keluarga, dia tetaplah pada posisi itu. Jangan pindah kepada posisi lain kecuali Allah yang memindahkannya. Tandanya Allah memindahkan sudah kesulitan dalam menjalankan usaha untuk menghindari yang haram atau melaksanakan kewajiban. Nah, berusaha ini mengaji kada tak kaji lagi, wirid banyak kada tak bacai lagi, anak kada ka itu kada dapat duit. Nah, berarti usaha ini sudah disuruh Tuhan tinggalkan, cari usaha lain, cari usaha lain. Nah, itu adabnya kepada Allah bagi orang-orang yang ditempatkan Allah dalam posisi usaha. Nah, itulah yang dimaksud oleh hikmah yang ke-17 ini. Nah, sekarang kita ukur gawian kita, pekerjaan kita yang ada nih, apakah direstui Allah atau kada? Apakah disuruh Allah pindah atau kada dari pekerjaan sekarang? Ukurannya, apakah agama kita selamat dalam pekerjaan ini? Apakah kita bisa menjaga wirid-wirid kita? Bila bisa, berarti pekerjaan ini diridhai Allah dan Allah menempatkan kita pada posisi itu. Jangan berpindah-pindah.
dari situ kecuali karena Allah yang memindahkan kita. Man arafa rabbahu ahabbah wa man ahabbahu radiya bihukmillah wa ikhtiyarihi lahu. Barang siapa yang mengenal Allah, dia pasti mencintai kepada Allah, pasti mencintai kepada Allah. Asal bujur-bujur kita ini tahu tentang Allah, kita pasti katuju lawan Tuhan itu. Bila mana sudah kita cinta kepada Allah, kita pasti akan riba dan senang dengan apa yang dipilihkan Allah untuk kita. Kita pasti akan senang dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Nah, itulah para muhibbin rahimakumullah, sedikit tentang pembahasan hikmah yang ke-17 ini. Mudah-mudahan kita diberi Allah hidayah, taufik untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Faya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima.